India mungkin adalah salah satu dari sedikit negara di dunia di mana seseorang bisa mengalami diare parah hampir setiap hari. Di mana buang air besar di tempat terbuka dan meludah di ruang publik masih sering terlihat. Dan di mana air dari kepala pancuran pun tidak aman untuk diminum karena polusi menjadi masalah serius di seluruh negeri. Namun, lebih dari 1,4 miliar orang tetap hidup dan berkembang di sini. Di tempat di mana beberapa gang begitu sempit, hingga Anda harus memiringkan tubuh hanya untuk bisa lewat. Jadi, mengapa India terlihat begitu kotor? Sungai Gangga memiliki makna yang sangat suci bagi lebih dari 900 juta umat Hindu. Mereka percaya bahwa mandi di airnya dapat membersihkan jiwa dan menghapus dosa. Bagi banyak orang, dikremasi di tepi sungai dan menaburkan abu ke alirannya melambangkan akhir perjalanan hidup dan pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Semua ini terdengar indah dan penuh makna spiritual. Bukan, namun, disinilah sisi gelapnya mulai terlihat. Tidak semua orang dikremasi. Dalam tradisi Hindu, anak muda, wanita hamil, dan mereka yang dianggap suci secara spiritual seringkali langsung dihanyutkan ke sungai. Artinya, tubuh manusia dilepaskan ke perairan yang sama yang digunakan jutaan orang untuk minum, mandi, dan beribadah. Hal yang sama juga berlaku bagi sapi, yang dianggap sebagai hewan suci. Selama pandemi COVID-19, situasinya menjadi jauh lebih menyedihkan ketika jenazah dalam kondisi membusuk terlihat mengapung di sungai, sementara hewan liar memakannya di sekitar tepi sungai. Gambaran ini sangat mengerikan, namun praktik tersebut tetap berlanjut karena sudah tertanam kuat dalam tradisi keagamaan. Dharavi terletak di pusat Mumbai dan hanya mencakup area seluas 2,39 km persegi. Tetapi dihuni oleh lebih dari 1 juta orang. Ini berarti kepadatan penduduknya melebihi 418.000 orang per kilometer persegi. Sebagai perbandingan, Manhattan hanya memiliki sekitar 28.000 orang per kilometer persegi. Banyak lorong di sini begitu sempit hingga orang harus berjalan menyamping. Keluarga memasak, mencuci, dan menjalani seluruh hidup mereka di ruangan yang lebih kecil daripada lemari pakaian di rumah banyak orang Amerika. Di area pengrajin tembikar, para pekerja menghadapi panas ekstrem, tungku yang menyala, dan asap hitam pekat yang memenuhi udara. Meski kondisi hidupnya berat, Dharavi menghasilkan sekitar $1 miliar setiap tahun. Angka ini berasal dari tempat yang sering dianggap sangat miskin. Kuncinya ada pada sistem daur ulang dan manufaktur skala kecil yang sangat terorganisir. Limbah plastik datang dari berbagai penjuru India, lalu dipilah, dicuci, dan diolah menjadi produk baru yang dijual ke seluruh dunia. Beberapa di antaranya bahkan tersedia di platform seperti Amazon. Di dalam kawasan ini, terdapat sekolah swasta. Dengan biaya tahunan sekitar $450. Rumah bisa dijual dengan harga sekitar $25.000. Sementara sewa bulanan rata-rata mendekati $160. Di negara dengan 80,5% penduduk beragama Hindu. Kuil-kuil indah juga berdiri di tengah kawasan kumuh ini. Ada pabrik pakaian yang mengekspor produknya ke pasar internasional. Meski tampak sederhana, sistem bisnis di sini berjalan dengan rapi dan menguntungkan. Masalah infrastruktur masih sangat nyata. Air memang gratis, tetapi hanya tersedia selama 3 jam setiap hari. Jika waktu singkat itu terlewat, warga harus menunggu hingga hari berikutnya. Pengunjung disarankan untuk tidak menjelajahi Dharavi sendirian karena mudah tersesat atau menjadi korban pencurian. Kawasan ini dikenal dunia setelah menjadi latar film pemenang Oscar tahun 2008. Slumdog Millionaire, yang disutradarai oleh Danny Boyle. Jika saya harus tinggal di Dharavi selama 1 hari saja, kemungkinan besar saya akan ketakutan dan ingin segera pergi. Bagaimana dengan Anda? Jika tempat ini terasa sangat keras bagi Anda, tuliskan angka 2 di kolom komentar. Sekarang mari kita bahas makanan jalanan India. Dan saya harus memperingatkan Anda, beberapa praktik ini benar-benar mengejutkan. Ingat saat saya menyebut diare parah sebelumnya. Inilah salah satu alasannya. Pertama, ada roti yang ditekan menggunakan ketiak. Alih-alih memakai tangan, beberapa pedagang menyelipkan adonan ke bawah ketiak,
menguleni sebentar agar apa yang mereka sebut sebagai bumbu alami meresap, lalu menggorengnya. Syaratnya, penjual tidak boleh memiliki bau badan. Mereka menganggap ini sebagai penambah rasa alami. Ya, ini nyata dan benar-benar dilakukan. Lalu ada minuman lidah buaya. Tanpa sarung tangan, penjual memotong dan memeras lendir lidah buaya langsung dengan tangan, menambahkan sirup, dan menyajikannya. Untuk jus tebu, kulit tebu tidak dikupas. Mereka hanya mengelapnya dengan kain, lalu langsung memasukkannya ke mesin pemeras. Di negara bagian Chhattisgarh, terdapat hidangan bernama saus semut merah atau chapra. Saus ini dibuat dari cairan tubuh dan telur semut merah. Semut dikeringkan, ditumbuk, lalu dicampur dengan garam dan pemanis. Rasanya manis dengan sentuhan pedas karena kandungan asam format. Banyak orang menganggapnya lezat dan percaya memiliki khasiat obat. Bagi yang benar-benar berani, ada fire paan di New Delhi dan Mumbai. Hidangan ini melibatkan api sungguhan di dalam mulut. Isinya campuran rempah, buah kering, biji adas panggang, daun kapulaga, cengkeh, dan saus. Semuanya dibungkus daun sirih. Penjual menyalakannya sebelum memasukkannya ke mulut. Saat mulut ditutup, api langsung padam. Banyak orang India percaya ini dapat menyembuhkan batuk, pilek, sakit kepala, dan meningkatkan kesehatan. Ciri umum masakan India adalah tangan kosong sang juru masak yang langsung menyentuh semua jenis makanan, baik kering maupun berkuah. Orang India hanya menyentuh makanan dengan ujung jari, tidak pernah dengan seluruh telapak tangan, dan tidak menggunakan tangan kiri karena dianggap tidak bersih. Mereka percaya makanan dan minuman adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa dan harus diterima dengan tangan telanjang sebagai bentuk penghormatan. Roti seperti roti dan chapati dibuat untuk menyendok kari, yang justru terasa canggung jika menggunakan garpu dan sendok. Jujur saja, apakah Anda mau mencoba salah satu dari makanan ini? Tulis ya jika berani mencoba setidaknya satu. Atau tidak jika Anda benar-benar menolak. Selain makanan, India juga dikenal dengan praktik pijat unik yang mengandalkan sentuhan dan energi spiritual untuk meredakan kelelahan. API pun tidak hanya digunakan di dapur. Di beberapa tempat, tukang cukur menggunakan api saat memotong rambut. Biaya cukur sekitar $1.25. Namun sang tukang bekerja dengan konsentrasi, seolah menghadapi situasi hidup dan mati. Bek. Di banyak wilayah India, buang air besar di tempat terbuka masih menjadi pemandangan umum. Terutama di daerah pedesaan yang minim akses toilet, ini bukan sekadar hal yang tidak nyaman. Praktik ini memungkinkan penyebaran penyakit, mulai dari diare hingga infeksi usus berbahaya, dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Kondisi seperti ini sulit dibayangkan di negara kaya, di mana toilet mudah ditemukan dan sanitasi dasar jarang dipertanyakan. Pemerintah India telah meluncurkan berbagai upaya besar untuk mengubah situasi ini. Mulai dari kampanye tanpa toilet, tanpa pengantin, hingga insentif uang bagi keluarga yang membangun toilet. Namun, perubahan berjalan lambat. Tradisi lama dan kepercayaan sosial membuat banyak komunitas enggan membangun atau menggunakan toilet karena dianggap tabu atau kotor. Seperti biasa, jika cerita hari ini meninggalkan kesan bagi Anda, jangan ragu untuk memberikan tanda suka sebagai dukungan kecil. Dan jika ini pertemuan pertama kita, pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Saat berjalan di jalanan ramai di kota seperti Delhi, Mumbai, atau Kolkata, pengunjung sering mendengar suara kasar yang diikuti dengan tindakan meludah di tempat umum. Di India, kebiasaan ini, terutama di kalangan pria, sangat umum dan oleh sebagian orang dianggap sebagai cara alami membersihkan tubuh, simbol kejantanan, atau berkaitan dengan keyakinan membuang kotoran dari dalam tubuh. Namun, para ahli kesehatan memperingatkan bahwa kebiasaan meludah tanpa kontrol dapat menyebarkan penyakit pernapasan, termasuk tuberkulosis, yang masih menjadi masalah kesehatan besar di India, negara dengan tingkat TB tertinggi kedua di dunia. Meski ada kampanye kesadaran, papan peringatan, dan edukasi kebersihan, praktik ini tetap melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ruang publik dan transportasi. Di India,
Naik bus atau kereta hampir selalu memungkinkan. Tidak peduli seberapa penuh kendaraan tersebut, bahkan ketika penumpang bergelantungan di pintu atau duduk di atap. Kendaraan tetap berhenti, dan entah bagaimana ruang selalu tersedia. Hal yang paling mengejutkan bagi pengunjung adalah minimnya budaya antre. Anda bisa berdiri rapi, hanya untuk disalib dalam hitungan detik saat proses naik dimulai. Ini terjadi di mana-mana, dari bus dan bioskop hingga toko dan kantor pemerintah. Dan bisa terasa lucu sekaligus menjengkelkan. Harapan juga sering tidak sesuai kenyataan. Tiket bertuliskan deluxe mungkin memberi kesan nyaman dan berpendingin udara. Namun kenyataannya bisa berupa bus tua yang penuh sesak tanpa kesan mewah selain namanya. Mobil, bus, sepeda, hewan, becak, dan pejalan kaki bergerak bersamaan dalam apa yang tampak seperti kekacauan total. Namun, di luar dugaan, sistem ini tetap berjalan dan semua orang akhirnya sampai ke tujuan. Selanjutnya, mari kita lihat tradisi pernikahan yang mungkin benar mengubah cara Anda memandang hubungan. Di India bagian selatan, suku Toda menjalankan bentuk pernikahan kelompok yang berbeda dari konsep poligami yang umum dikenal. Dalam sistem ini, beberapa pria menikahi satu wanita secara bersamaan. Salah satu aspek paling mencolok adalah ritual malam pernikahan. Dalam upacara ini, wanita yang baru menikah mengikuti ritual intim yang telah diatur dengan ketat bersama masing suaminya dalam urutan tertentu sesuai adat. Proses ini dianggap sebagai langkah penting untuk mengesahkan pernikahan kelompok. Namun, ritual ini tidak hanya soal kedekatan fisik. Dalam masyarakat Toda, ia memiliki makna simbolis dan budaya yang mendalam. Dengan membangun ikatan intim dengan setiap suami, wanita tersebut diyakini menciptakan keseimbangan, kesetaraan, dan persatuan dalam kelompok pernikahan. Praktik ini juga terkait dengan kepercayaan tentang kesuburan, harmoni sosial, dan pertukaran energi spiritual di antara para pasangan. Tradisi seperti ini memberi gambaran kuat tentang betapa beragamnya cara budaya mendefinisikan pernikahan dan keluarga. Tidak mengherankan pula bahwa India adalah tempat lahirnya Kama Sutra, salah satu teks kuno paling lengkap tentang hubungan dan keintiman, yang membahas mulai dari pendekatan cinta hingga koneksi emosional dan perilaku romantis. Di India, pembunuhan sapi dilarang keras, sementara domba, kambing, dan kerbau boleh disembelih. Sapi sepenuhnya tidak boleh disentuh. Akibatnya, siapapun yang menginginkan daging sapi akan merasa kecewa. Yang biasanya tersedia adalah daging kerbau, yang legal dan sering dijual sebagai pengganti daging sapi. Selama pandemi COVID-19, ketika sebagian besar dunia berfokus pada vaksin dan perawatan medis, sebagian umat Hindu di Gujarat mengambil pendekatan yang sangat berbeda. Seminggu sekali, mereka mengunjungi tempat penampungan sapi untuk mandi dengan susu sapi dan mengoleskan campuran urin serta kotoran sapi ke tubuh mereka, dengan keyakinan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap virus. Meskipun tidak ada tenaga medis yang mendukung praktik ini, para peserta melakukannya dengan keyakinan penuh. Sapi juga memiliki peran utama dalam banyak ritual keagamaan. Orang-orang mencari berkah dengan memegang ekor sapi atau membiarkan sapi menyentuh kepala mereka, karena diyakini dapat menciptakan hubungan langsung dengan energi ilahi. Di Bengal Barat, sapi bahkan diwajibkan memiliki kartu identitas untuk mencegah penyelundupan dan memastikan perlindungannya. Akibatnya, sapi dapat berkeliaran bebas di jalanan kota, beristirahat di mana saja, dan bergerak tanpa batasan. Bahkan ada hari libur khusus yang didedikasikan sepenuhnya untuk sapi, yang dikenal sebagai Gopastami. Pada hari ini, sapi liar maupun sapi ternak dimandikan dan dihiasi dengan rangkaian bunga. Namun, tradisi terkait sapi yang paling tidak biasa adalah pertempuran Bidakala, sebuah festival di mana para peserta saling melempar kotoran sapi. Cedera sering terjadi, tetapi penduduk desa percaya bahwa luka tersebut akan sembuh dalam waktu 3 hari. Jumlah penduduk India yang sangat besar, serta tantangan sosial yang khas telah melahirkan beberapa profesi paling tidak biasa di dunia. Pekerjaan yang muncul untuk menangani masalah yang jarang ditemukan di tempat lain. Salah satu profesi tersebut adalah detektif pernikahan.
dengan lebih dari 15.000 orang yang bekerja di bidang ini di seluruh negeri. Para penyelidik ini disewa untuk mengungkap perselingkuhan dan memeriksa apakah calon pasangan pernah memiliki hubungan di masa lalu. Dalam masyarakat di mana pernikahan yang diatur masih umum dan reputasi keluarga sangat penting, detektif pernikahan memainkan peran besar dalam memastikan latar belakang, karakter, dan riwayat calon pasangan. Yang lebih aneh lagi adalah profesi inspektur ludah di Mumbai. Pekerjaan ini ada karena meludah di tempat umum merupakan masalah yang sangat luas, sehingga kota tersebut mempekerjakan petugas rahasia untuk menangkap pelanggar. Banyak orang mengunyah paan, campuran daun sirih dan biji pinang, yang meninggalkan noda merah mencolok saat diludahkan. Noda ini merusak dinding, trotoar, dan ruang publik di seluruh kota. Akibatnya, tanda larangan meludah dapat ditemukan di mana-mana, di dalam taksi dan becak, di bangunan, serta di sepanjang jalan. Para inspektur menyamar di tengah keramaian, dengan sabar menunggu untuk menangkap pelanggar agar dapat memberikan denda. Ini menjadi permainan tanpa henti antara petugas dan peludah kebiasaan yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan kemampuan untuk tetap tidak terlihat saat mengawasi perilaku publik. Ketika orang memikirkan dunia film, Hollywood seringkali menjadi yang pertama terlintas di pikiran. Namun, industri film India jauh melampaui itu. Setiap tahun, India memproduksi lebih banyak film dibandingkan negara manapun. Dengan lebih dari 1.000 film panjang dirilis setiap tahunnya, meskipun Bollywood, industri film berbahasa Hindi, paling dikenal secara internasional. Ia hanyalah sebagian kecil dari dunia perfilman India yang jauh lebih luas. Dunia film India merupakan perpaduan kaya dari berbagai bahasa, wilayah, dan gaya. Dari film aksi Tamil yang diproduksi di Chennai, film seni Bengali dari Kolkata, hingga epos besar Telugu yang dibuat di Hyderabad. Film diproduksi dalam lebih dari 35 bahasa. Setiap industri memiliki penonton setia, acara penghargaan sendiri, dan bintang besar mereka masing-masing. Jauh dari sekadar hiburan, film di India sangat terikat dengan kehidupan sehari-hari, memengaruhi musik, tarian, mode, dan bahkan budaya politik. Menonton film di India seringkali menjadi perayaan bersama. Bukan kegiatan yang tenang, penonton bernyanyi bersama, bertepuk tangan, menari di lorong, dan melemparkan kelopak bunga ke layar saat bintang favorit muncul. Adegan aksi memicu sorak-sorai keras, mengubah bioskop menjadi arena penuh semangat. Singkatnya, industri film India bukan hanya yang terbesar di dunia, tetapi juga salah satu yang paling hidup, ekspresif, dan kreatif. Pernahkah Anda mencuci rambut dan berhenti sejenak untuk memikirkan dari mana kata sampo berasal? Jawabannya membawa kita kembali ke India dan pada istilah Hindi champo, yang berarti menekan atau memijat, jauh sebelum sampo cair memenuhi rak toko di negara barat. Masyarakat India telah merawat rambut mereka dengan memijat kulit kepala menggunakan campuran herbal dari tanaman seperti amla, hibiscus, dan shikakai. Campuran berbasis tanaman ini tidak hanya membersihkan rambut, mereka juga memberikan kilau dan aroma alami, menciptakan hubungan kuat antara kesehatan dan kecantikan jauh sebelum dunia mengenal iklan. Pada awal abad ke-19, Sake Din Mahomet, seorang imigran India yang tinggal di Inggris, membuka pemandian sampo pertama di London dan memperkenalkan praktik ini kepada kalangan elit Inggris. Pijat kepala ala India kemudian menjadi tren. Dan tidak lama kemudian kata sampo menyebar ke seluruh Eropa. Sama seperti yang telah digunakan di India selama beberapa generasi. Saat Anda menggunakan sampo hari ini, ingatlah bahwa Anda sedang melanjutkan tradisi perawatan diri yang berasal dari sejarah panjang India. Banyak orang mungkin terkejut mengetahui bahwa sejarah gula, salah satu pemanis paling populer di dunia, bermula di India lebih dari 2000 tahun lalu. Para petani India telah menanam tebu dan mempelajari cara mengambil sarinya, lalu mengubahnya menjadi kristal padat. Tulisan Sanskerta kuno menjelaskan bagaimana sari tebu diolah menjadi butiran kecil berkilau yang disebut sharkara. Istilah yang kemudian berkembang menjadi kata sugar dalam bahasa Inggris. Penemuan ini tidak berhenti di satu tempat.
Pengetahuan tentang pembuatan gula menyebar dari India ke Persia, lalu ke dunia Arab, dan akhirnya mencapai Eropa, mengubah kebiasaan makan di berbagai benua. India tidak hanya memimpin dalam produksi gula, tetapi juga menciptakan beragam penggunaan kreatifnya. Dari manisan seperti jalebi dan barfi, hingga cita rasa seimbang dalam cai berbumbu yang dinikmati di seluruh negeri. Pada masa lalu, gula memiliki nilai tinggi, dan manisan India menjadi simbol kebahagiaan, kemakmuran, dan sambutan hangat. Saat Anda menambahkan gula ke dalam teh atau kopi, ingatlah bahwa Anda sedang melanjutkan kebiasaan yang dimulai ribuan tahun lalu di tanah India. India menghasilkan sekitar 2,5 juta ton rempah setiap tahun dan mengekspor hampir 200.000 ton ke luar negeri. Selain dikenal sebagai pusat kehidupan spiritual dan keagamaan, India juga diakui sebagai salah satu tanah asal rempah terkaya di dunia. Masakan India dianggap sebagai salah satu tradisi kuliner tertua di bumi. Dibentuk oleh perpaduan rasa yang khas dan tidak ditemukan di tempat lain, hal yang benar-benar membedakan makanan India adalah penggunaan rempah-rempahnya yang luas dan terencana. Hidangan India ditandai oleh pemakaian rempah, herba, dan sayuran yang tumbuh secara alami di tanah India. Setiap wilayah di India memiliki metode memasak sendiri dan mengandalkan rempah tertentu yang membentuk identitas rasa lokal. Semua rempah berasal dari sumber alami, menciptakan lapisan rasa yang dalam dan memungkinkan setiap aroma terasa jelas. Inilah yang menghasilkan pengalaman rasa yang kuat dan sulit dilupakan bagi siapapun yang mencicipinya. Masakan India dikenal dengan cita rasa yang berani dan ekspresif, hasil dari perpaduan berbagai rempah utama yang umum digunakan, seperti cabai, daun dill, garam masala, bubuk kapulaga, daun kayu manis, cengkeh, daun salam, daun mint, pala, kunyit, daun kari, dan banyak lagi. Perpaduan rempah yang cermat ini tidak hanya memperkaya rasa, tetapi juga dipercaya mendukung kesehatan dan memiliki manfaat pengobatan. Hidup di negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia menghadirkan tantangan tanpa henti. Dan dari kondisi inilah, kreativitas serta kemampuan beradaptasi masyarakat India benar-benar terlihat. Kenyataan ini sering membuat siapapun yang berkunjung merasa kagum. Saat mencoba naik kereta atau bus, hampir selalu ada seseorang di dekat Anda yang siap menjual sesuatu atau menawarkan bantuan dengan cara apapun yang mereka bisa. Jika payung Anda rusak, tidak lama kemudian Anda akan menemukan seseorang yang mampu memperbaikinya. Jika Anda ingin potong rambut di pinggir jalan, akan ada orang yang siap melakukannya saat itu juga. Di India, beberapa orang bahkan menyambung tulang yang patah, merawat luka, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk membersihkan telinga atau mengatasi masalah kaki. Semuanya dilakukan dengan keterampilan dan kepercayaan diri yang mengagumkan. Saat membahas kebersihan, penting untuk dicatat bahwa banyak orang di India menyadari masalah ini dan sedang berusaha mengatasinya. Di seluruh negeri, para relawan, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang kebersihan dan menjalankan program pembersihan ruang publik. Di beberapa wilayah, ide kreatif juga diperkenalkan, seperti pemberian hadiah untuk daur ulang dan gerakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Situasi ini sebagian besar terjadi karena India masih merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Meskipun pertumbuhan ekonomi berlangsung cepat, pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengubah kemajuan tersebut menjadi peningkatan kualitas hidup dan pemerataan pendapatan. Akibatnya, kemiskinan masih meluas, dengan sekitar 35% penduduk hidup hanya dengan beberapa dolar per hari. Dari sudut pandang ini, menjadi jelas bahwa masalah sanitasi di India sangat berkaitan dengan keterbatasan pendidikan dan kurangnya arahan yang tepat. Area yang paling tidak bersih umumnya berada di wilayah miskin, di mana sekolah kekurangan dana dan keluarga menghadapi tekanan ekonomi berat. Juga terlihat bahwa kebersihan yang buruk tidak memengaruhi seluruh negeri secara merata. Karena masalah ini terutama terkonsentrasi di komunitas berpenghasilan rendah. Meski hal ini tidak membenarkan keadaan tersebut, praktik budaya tertentu juga memengaruhi bagaimana kebiasaan ini terbentuk.
Kelima belas fakta ini menunjukkan kompleksitas dan kontradiksi luar biasa yang menjadikan India salah satu negara paling menarik di dunia. Dari sungai suci yang menjadi sumber keselamatan spiritual sekaligus tantangan kesehatan publik, hingga kawasan kumuh yang menghasilkan miliaran dolar sambil menampung jutaan orang dalam kemiskinan. India menolak untuk dipahami secara sederhana. Yang terlihat dari semua fakta ini adalah gambaran sebuah peradaban yang sekaligus kuno dan modern. Spiritual dan praktis, kacau namun terorganisir. Negara yang sama yang menemukan sampo dan gula juga masih berjuang dengan masalah sanitasi dasar. Budaya yang menciptakan industri film terbesar di dunia juga mempertahankan tradisi pernikahan yang terasa sulit dipahami oleh orang luar. Apa yang paling mengejutkan Anda dari semua fakta ini? Apakah Anda pernah mengalami salah satu kenyataan ini secara langsung? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan beritahu negara mana yang ingin Anda jelajahi berikutnya. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.